teman-teman, kembali lagi di channelnya Alex. Dan di sini saya Nathan dan Alex akan menjelaskan yang namanya perkembangan budaya dan peninggalan prasejarah yang terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Mari kita simak lebih lanjut. Zaman batu yaitu masa pada zaman prasejarah yang luas, saat manusia masih menciptakan alat dari batu, karena mereka tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lainnya juga digunakan, tetapi batu, terutama flint, dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Istilah ini berasal sistem 3 zaman. Zaman batu sekarang dipilih lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum, yang masing-masing dipilah-pilah lagi lebih jauh. Yang pertama, pada zaman batu, ada zaman batu tua atau Paleolitikum. 1. Corak kehidupan. Hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat dan bergantung pada alam, berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. 2. Manusia pendukung. Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. 3. Alat pembuatan. Alat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau koper, alat serpih, dan kapak genggam. Yang kedua, ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. 1. Corak kehidupan. Setengah menetap atau semi-moedem. Mulai tinggal di gua dekat pantai atau sungai. Sudah mengenal berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. 2. Manusia pendukung. Homo sapiens seperti Homo majacanes dan Ambrisaurus atau manusia gua. Ketiga, alat yang digunakan. Alat batu yang lebih halus dari zaman sebelumnya, seperti flake atau serpihan, ujung panah, dan kapak genggam kecil. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. 1. Corak kehidupan. Hidup sudah menetap, mulai bercocok tanam, berternak, dan membentuk kampung atau desa sederhana. 2. Manusia pendukung. Homo sapiens, terutama ras Australasia, yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Ketiga, alat pembuat. Alat dari batu yang diasah halus, seperti kapak persegi, kapak lonjong, beliung, dan periuk tanah liat. Dan yang terakhir, ada zaman batu besar atau Megalitikum. 1. Corak kehidupan. Hidup sudah menetap, mulai mengenal sistem kepercayaan dan upacara keagamaan. 2. Manusia pendukung. Homo sapiens atau manusia modern. 3. Alat pembuat. Alat-alat dari batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berunda digunakan untuk pemujaan dan upacara. Zaman logam merupakan salah satu masa atau periode yang dilalui oleh manusia praaksara setelah masa batu. Pada zaman ini, manusia sudah semakin maju dan terampil dalam membuat benda-benda dari logam. Pada masa ini juga manusia sudah mengenal teknik-teknik pembuatan benda dari logam untuk alat-alat kesehariannya. Yang pertama-tama, zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Pertama-tama saya akan membahas zaman besi. Pertama, corak kehidupan. Manusia sudah hidup menetap, bertani, berternak, berdagang, dan mengenal sistem sosial, serta pemerintahan sederhana. Yang kedua, manusia pendukung. Dihuni oleh Homo sapiens, bisa dibilang manusia modern yang sudah cerdas dan terampil. Dan yang ketiga, alat pembuatan. Peralatan dibuat dari besi melalui proses peleburan logam menggunakan tungku seperti pisau, tombak, cangkul, dan kapak besi. Yang kedua, ada zaman perunggu. Pertama, corak kehidupan. Sudah menetap dan hidup berkelompok, mengenal sistem pemerintahan sederhana, bercocok tanam, berternak, serta mulai berdagang dan membuat perhiasan. Yang kedua, manusia pendukung. Deutro Melayu atau bisa disebut Melayu muda. Sudah memiliki kemampuan mengolah logam dan hidup lebih maju dari manusia zaman sebelumnya. Dan yang ketiga, alat pembuatan. Menggunakan teknik cor cetak lilin hilang untuk membuat alat dari perunggu seperti kapak corong, lekara, dan perhiasan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.